macam mana dan mengapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Siapa yang tahu? Oke, next. Oke, kenapa ya semua letak tangan di dagu begini? Kenapa ya? Siapa ya tahu kenapa Yesus lahir di Bethlehem ya? Ada tak tahu? Ada yang tahu tak? Siapa yang tahu angkat tangan? Angkat tangan. Oke, Bapak, kenapa Bang? Hah? Sebab mau bikin adik? Oh, oke lagi. Action. Sebab? Sebab, oke. Sebab tempat Tuhan Yesus. Hah? Tiada tempat. Di mana? Siapa tahu? Kenapa Yesus lahir? Siapa tahu? Kenapa Yesus lahir? Hah? Kenapa? Anak Tuhan. Betul, anak Tuhan. Tapi kenapa dia lahir? Kenapa? Oke. Saya mau bagi tahu. Semua duduk. Hari ini Cikgu Lis mau cerita. Ini bakul ajar Cikgu Lis tahu. Oke, sekarang Cikgu Molis mau kasih keluar. Oke. Oke. Apa? Oke. Manusia. Oke, Cikgu Lis mau bagi tahu. Manusia itu dikategorikan dengan dua warna. Warna hitam atau warna gelap itu di sisi dosa. Yang kedua, yaitu manusia itu dikategorikan di bahagian putih. Kenapa? Supaya manusia itu suci dan bersih. Nah, Cikgu Lis mau tanya, kalau kita mau jumpa Tuhan, kita harus warna apa? Hitam atau putih? Kenapa kalau kita jumpa Tuhan kita harus warna putih? Sebab suci, betul. Sebab suci. Kalau hitam itu gelap, itu tidak mau Tuhan. Tuhan tak mau yang gelap-gelap. Sebab gelap itu dosa. Oke, dosa. Nah, sekarang Cikgu Lis mau tunjuk. Oke. Manusia itu karena hidupnya gelap dan putih, satu masa nanti manusia itu akan dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan dalam arti kata manusia itu akan mati. Karena mati, maka manusia itu akan terpisah dari bumi. Oke? Terpisah dari bumi. Yes. Nah, karena terpisah dari bumi, apa yang terjadi? Pernah tidak tengok orang kalau mati itu dibakar? Pernah tidak? Pernah tidak? Nampak di TV kah? Oke, manusia itu ada dua jenis cara kuburnya ya. Ada yang dibakar, ada yang ditanam di dalam tanah. Tetapi hari ini Cikgu Lis tidak bawa untuk kubur di tanah. Tetapi kita bayangkan kalau manusia itu dikubur dengan cara bakar. Oke, tengok. Apa yang terjadi? Manusia itu lama-kelamaan akan, rohnya dengan tubuhnya akan berpisah dengan bumi. Nah, oke, kita belum habis. Ya, begitulah manusia. Kalau manusia itu mati, tubuh kita ini akan berbau busuk.
tetapi rohnya yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena tubuhnya sudah kita bakar tadi, tetapi rohnya itu yang diambil oleh Tuhan. Kemudian Tuhan akan hancurkan roh itu. Dia akan iblis akan siksa roh kita. Iblis, oh kau yang suka berbuat dosa ya, kau suka yang membohong mamamu kan? Iblis bilang kau kawan sama aku, maka dia akan hancurkan kita. Akhirnya kita lama-lama mati. Tapi di neraka kita tidak akan mati. Kita hidup lagi balik. Dia ambil lagi kita balik. Baru dia hancurkan dia. Siapa yang kuat melawan dengan mamanya, itu akan dihukum. Iblis, dia akan jadi kawan dengan iblis. Siapa yang suka mencuri, Tuhan akan ambil dia, kemudian Tuhan akan hancurkan dia. Jadi itu sebab next Tuhan Yesus lahir, dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Next, untuk apa? Mari kita baca apa yang menyebabkan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Kita baca 1, 2, 3. Yang pertama, menyelamatkan manusia. Kenapa Tuhan Yesus lahir? Menyelamatkan manusia, supaya roh kita yang sudah mati tadi, ingat ya, semua orang akan mati. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah ketika roh kita, kalau kita berbuat dosa, tidak percaya Tuhan Yesus, maka iblis akan buat roh kita seperti ini. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, berbuat baik, maka kita akan diselamatkan. Roh kita tidak akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus, tetapi roh kita akan bersama Tuhan Yesus di sorga. Apa yang kita buat di sorga? Kita akan memuji Tuhan, karena Dia akan memberikan pengharapan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri. Tuhan Yesus, hari ini saya belajar tentang kebenaran Yesus, bahwa Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan saya, supaya saya tidak dihancurkan oleh iblis. Kami mau selamat. Oleh itu Tuhan, masuklah dalam hati saya. Berbicaralah Tuhan Yesus, supaya saya selamat. Haleluya. Haleluya. Amin. Dulu.